Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam dunia hari-hari ini adalah kejujuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama hari-hari ini, cari orang jujur makin susah, saudara-saudara. Cari orang kaya masih banyak, cari orang pinter masih banyak, cari orang cantik, cari orang gagah masih banyak. Tetapi cari orang jujur susah. Ada banyak orang awalnya kelihatan jujur, tetapi di saat-saat terdesak, di saat-saat terjepit, baru ketahuan siapa sebenarnya dirinya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejujuran bukan kita temukan di saat-saat yang mudah. Kejujuran justru kita temukan di saat-saat yang sukar. Dan justru di saat-saat yang sukar itu diperlukan kejujuran. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, kebutuhan dunia hari-hari ini adalah kejujuran. Sementara cari orang jujur susah, dan orang seringkali hanya mau jujur kalau kondisinya memungkinkan. Sehingga ada banyak orang berkata, ya bagaimana saya mau jujur, saya kan dalam dunia bisnis, lalu bagaimana dong kalau saya jujur-jujur, kapan saya dapat untung? Sebagian lagi berkata, ya namanya saya seorang karyawan, kalau saya terlalu jujur nanti kan juga atasan saya gak bisa terima, maka terbongkarlah semuanya. Nah ini dia, banyak orang hanya bisa jujur ketika kondisinya memungkinkan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kejujuran tidak memandang situasi dan kondisi. Kejujuran harus tetap berkata jujur dalam segala langkah kehidupan ini. Yang ketiga saya pelajari, tanpa kejujuran tidak ada ketenangan dan kedamaian. Tahukah saudara, dalam kebohongan, dalam dusta, yang ada cuma tekanan, kekecewaan, kepanikan. Karena itu hiduplah jujur. Karena dalam kejujuran maka seorang mendapat ketenangan. Selalu saya bilang, di tengah masalah bagaimanapun, selama kita bisa jujur, selalu kita mendapat tenang. Sepahit apapun langkah yang harus kita jalani, tetapi dalam kejujuran selalu ada ketenangan dan kedamaian. Karena itu suami-suami berusahalah jujur, istri-istri berusahalah jujur, pemimpin-pemimpin berusahalah jujur. Karena hanya dalam kejujuran kita dapat melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dan yang keempat saya pelajari, kejujuran menuntut resiko. Memang kejujuran tidak mudah, meskipun dampaknya selalu baik, tetapi kejujuran itu sendiri tidak gampang. Kejujuran itu sendiri tidak mudah. Kadangkala kejujuran harus menuntut resiko. Tetapi yang saya pelajari, resiko yang harus kita tanggung dalam kejujuran selalu membawa kita pada kemenangan dan perkara-perkara yang dahsyat. Sementara kenikmatan di balik dusta selalu akan membawa kita pada hal-hal yang menghancurkan. Karena itu mari kita hidup dalam kejujuran. Saya percaya orang jujur disayang Tuhan. Saya percaya orang jujur diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya orang jujur pasti akan menerima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kejujuran. Karena saya percaya kalau ada kejujuran, dunia ini aman. Saya percaya kalau ada kejujuran, dunia ini tenang. Dan kalau ada kejujuran, dunia ini pasti penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang kejujuran, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasalnya ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7.
di bawah judul perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama dengan Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Hosea, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mezulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga dari pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Perhatikan baik ayat yang ke-7. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, ini yang saya mau tekankan. Mereka bekerja dengan jujur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keluarga kita membutuhkan suami-suami yang jujur. Istri kita membutuhkan suami yang jujur. Suami-suami membutuhkan juga istri yang jujur. Anak-anak kita memerlukan orang tua yang jujur. Dan orang tua kita membutuhkan anak-anak yang jujur. Dan jangan salah, dunia ini memerlukan juga hamba-hamba Tuhan yang jujur, yang bukan cuma pakai politik-politik tertentu untuk mencapai kemegahannya sendiri, untuk mencapai tujuannya sendiri, untuk mencapai ambisi-ambisinya sendiri, mempergunakan nama Tuhan demi kepentingannya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buat saya sebagai hamba Allah, saya tekankan, itu semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang dalam kejujuran, diangkat, dibela, diberkati Tuhan luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa jujur? Yang pertama, kalau dia takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang takut miskin, ada banyak orang takut gagal, ada banyak orang takut susah, ada banyak orang takut sengsara, ada banyak orang takut tidak dikenal, ada banyak orang takut tidak maju. Sehingga apa yang terjadi? Dia menghalalkan segala cara, kalau perlu memakai nama Tuhan, dan berkata, wah, Tuhan bicara buat saya begini, oh Tuhan ngomong sama saya gini, Tuhan sedang bawa saya ke sini. Padahal semuanya hanyalah kepalsuan belaka. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan bicara. Saya sangat percaya Tuhan bicara, tetapi saya tidak percaya dengan orang yang memakai nama Tuhan hanya untuk kepentingan sendiri. Kita harus takut akan Tuhan, karena selalu saya bilang, kalau kita takut akan Tuhan, di tengah badai, di tengah kegagalan, di tengah angin ribut sekalipun, tangan Tuhan sendiri yang menopang kita. Orang yang takut miskin, takut gagal, takut tidak berhasil, takut tidak maju, akan menghalalkan segala cara. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan jujur dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, bagaimana orang bisa jujur? Bukan hanya dia takut akan Tuhan, tapi dia juga mengerti firman dengan betul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau mengerti firman, dia takut berdusta. Kenapa? Karena dalam firman dia mengerti bahwa di balik kebenaran ada mujizat, di balik kebenaran ada kemuliaan Tuhan, di balik kebenaran ada kuasa Allah yang bekerja dahsyat dan luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan setiap kita, saudara boleh jadi seorang hakim, saudara boleh seorang pengacara, saudara boleh seorang polisi, saudara boleh seorang tentara, saudara boleh seorang pensiunan, tapi kita harus mengerti firman dengan betul, maka kita akan hidup jujur. Orang berlaku curang, orang hidup dusta, bukan karena kepepet, tetapi karena tidak mengerti firman dengan betul. Orang yang tidak mengerti firman dengan betul cenderung menghalalkan segala cara, tapi orang yang mengerti firman akan hidup dalam kejujuran. Yang ketiga, saya pelajari bagaimana orang bisa jujur. Yang pertama sudah saya tekankan, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengerti firman dengan betul. Dan yang ketiga, memiliki pandangan jauh ke depan. Saudaraku, pendusta, orang-orang licik, orang-orang curang,
untuk sementara bisa mengelabui orang. Tetapi setelah ketahuan kartunya, setelah ketahuan belangnya, akan terbongkar semuanya, jatuhnya sakit, saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang kalau dia pandang jauh ke depan, dia tidak mungkin akan curang, tidak mungkin licik, tidak mungkin dusta. Kenapa? Dia malu satu saat terbongkar. Orang jujur itu hari ini boleh menghadapi badai, tetapi esok diakui dan dihargai kehidupannya. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita hidup jujur. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengerti firman dengan betul. Yang ketiga, memandang jauh ke depan dalam hidup ini. Dan yang keempat, berani berbeda. Kenapa berani berbeda? Karena dunia di mana kita hidup memang dunia yang sedang menuju pada kelicikan, kecurangan, dan dusta. Kita harus berbeda. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, kita hidup dalam ketulusan. Maka berkat Allah yang sempurna itu akan turun luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang ingin didoakan juga secara khusus saya mau berdoa. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini hidup dalam ketidakjujuran, kecurangan, kelicikan. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami hidup jujur, kami hidup takut akan Tuhan, kami jalan dalam jalan Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan digenapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu mengerjakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan.